Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan dan pengendalian produksi. Perencanaan produksi adalah suatu kegiatan yang berkenaan dengan penentuan apa yang harus diproduksi, berapa banyak yang diproduksi, dan kapan harus diproduksi. Pengendalian produksi adalah rangkaian prosedur yang diarahkan pada semua elemen dalam proses produksi, di antaranya pengendalian bahan, harga beli bahan baku, proses produksi, dan lain-lain. Modul 0 kita menggunakan Stirling Machine, dan berikut layout yang digunakan saat praktikum. Hal yang dipelajari adalah APC, BOM, Product Structure, Standard Time, dan yang terakhir Work Element. Di modul 1, kita adalah proses agregasi, lalu dilakukan metode peramalan untuk menentukan berapa kuantitas yang dibutuhkan, waktu, dan lokasi. Setelah itu kita lakukan verifikasi untuk melihat apakah sebaran masih dalam kontrol ataupun sudah berada di luar kontrol. Sudah diverifikasi, kita memilih metode yang kita pilih, lalu dilakukan peramalan 12 periode ke depan. Dan modul 2 adalah perencanaan agregat. Di dalamnya ada 3 teknik, yaitu level strategi, chase strategi, dan transportation model. Dalam disagregasi, itu ada tabelnya, dan lalu terakhir ada JIP, yaitu suatu rencana terperinci mengenai apa dan berapa unit yang harus diproduksi. Dan berikut adalah tabelnya. Saya akan menjelaskan modul 3 tentang RCCP. RCCP adalah menghitung kebutuhan kapasitas secara kasar dan membandingkannya dengan kapasitas yang tersedia. Ada 3 tekniknya, CPOF, BLA, dan RPA. Namun pada praktikum kemarin hanya menggunakan CPOF dan BLA. Tahap selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Yang pertama, menentukan kapasitas yang tersedia. Yang kedua, membandingkan kapasitas yang dibutuhkan dengan kapasitas yang tersedia. Ketika kapasitas yang tersedia tidak mencukupi kapasitas yang dibutuhkan, maka terdapat 5 alternatif untuk meningkatkan efisiensitas, yaitu overtime, subcontract, alternate routing, hiring, dan revisi JIP. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul 4, MRP. MRP adalah teknik untuk menghitung kebutuhan material dengan menggunakan BOM, data persediaan, dan JIP. Tujuannya menentukan kebutuhan pada saat yang tepat, menentukan kebutuhan minimal setiap item, menentukan pelaksanaan rencana pemesanan, menentukan penjadwalan ulang atau pembatalan suatu jadwal yang sudah direncanakan. Berikut adalah input dan output dari MRP. Lalu ada prosedur MRP, dimulai dari netting, loading, offsetting, dan seterusnya. Dan ini adalah teknik-teknik dari loading. Modul 5, Assembly Line Balancing. Pertama, lini produksi adalah penempatan area-area kerja di mana operasi-operasi diatur secara berurutan dan material bergerak. Yang kedua, line balancing adalah penyimbangan pada penugasan elemen-elemen dari suatu assembly line ke stasiun kerja dalam meminimumkan banyaknya stasiun kerja. Ini istilah-istilah dalam line balancing. Ada 2 pengelokasian elemen stasiun kerja, yaitu pedance constraint dan zooming constraint. Ini merupakan 3 syarat pengelompokan stasiun kerja. Ada 2 metode line balancing, yaitu metode heuristik dan metode matematis. Yang terakhir modul 6, yaitu just in time, yang pengertiannya adalah suatu filosofi yang berfokus pada upaya untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ada 7 prinsip JIT. Ini merupakan tujuan JIT dan elemen JIT. Dan ini merupakan Kaizen dan sistem. Ada 8 waste, defect, overproduction, waiting, non-utilized talent, transportation, extra processing, inventory, dan motion. Dan ini ada 4 tools JIT, yaitu Pokayoke, 5S, Visual Factory, dan Kanban.